Shalom, kita ketemu lagi dalam acara Fokus Christophorus. Dan sore hari ini kita ada bersama dengan Ibu Jessica dan kita akan ngobrol mengenai anak, minat dan bakat anak. Dan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu Saudara, saya Diah Ayu. Ya, saya dari Biro Psikologi yang ada di Kota Semarang. Dan saat ini kita akan membantu terkait dengan permasalahan anak dari putri dan putra dari Ibu Jessica. Nah, ini akan menjadi perbincangan menarik dan semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Oke, selamat sore Bu Jessica. Halo sore. Ya, senang ya sekali Yu ketemu di sini ya. Saya juga senang banget loh. Ayu Ya. bersedia datang ke rumah saya. Iya, apa nih Bu yang kami bisa bantu? Sebelum gitu saya mau perkenalin diri dulu ya. Oke, silakan. Saya Jessica, umur 36, ibu dari 3 orang anak. Karena anaknya 3, pastinya banyak masalah ya yang ada di kepala. Untung Gitu ya, ini Bu. ada Ayu nih yang bersedia membantu ya. Siap sedia Ibu. Baik, terkait dengan putra putri Ibu, ini putra dan putrinya ada 3. Boleh diceritakan Bu, yang pertama cowok atau cewek? Oh iya, yang pertama kebetulan cewek itu duduk di kelas 4. Ini nanti mau naik ke 5 ya. Yang cowok kelas 3, yang kecil cewek masih berumur 2 tahun. Oke, nah ini yang dibingungkan terkait dengan minat bakat apa nih Bu yang kami bisa bantu? Iya, soalnya sekarang tuh kan banyak banget ya tawaran di luar akademik ya, yang kayak les-les yang marak beredar. Ada Lego, ada olahraga juga cabangnya banyak, matematika juga banyak. Dan saya tuh bingung ya, kayak satu bidang matematika, ada Sempoa, ada Sakamoto, olahraga banyak lagi cabangnya ya. Sedangkan minat sama bakat anak kita tuh ya belum kelihatan-kelihatan banget kan. Iya. Saya juga enggak mau jadi orang tua yang cuma obsesi saya aja, terus Betul. merekanya kayak kepasong, oh mami suruhnya saya pinter piano, oh mami kepengennya Iya. saya gini. Saya kepengennya juga mereka yang pakai passionnya mereka, cuma Betul. saya bingung passionnya apa gitu, kayak enak secara mata saya belum nangkep banget tuh yuk gitu. Oke, nah Bapak Ibu Saudara kita tahu mungkin yang dialami Bu Jessica ini tidak hanya Bu Jessica yang mengalami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga mengalami yang sama, mau menentukan les itu bingung. Apa yang terbaik buat putra-putrinya bingung. Iya. Terkadang kita malah justru memilihkan buat mereka yang masih belum tahu ini. Nah, betul sekali Bapak Ibu, terkait dengan minat dan bakat anak, kita tidak bisa memaksa putra-putri kita mengikuti apa yang kita inginkan. Iya. Nah, yang perlu diketahui Bu Jessica, saya pengen tanya dulu begini. Putra-putri Ibu itu tipenya yang bagaimana nih Bu? Apakah mereka itu anak yang kuat di visual? Maksudnya suka menggambar, mewarnai, penglihatannya peka, ataukah kuat di telinga nih, auditorik? Itu mereka itu peka ya, kuat ketika mendengar, misalnya kita ngomong sesuatu salah sedikit atau kita janji itu dia ingat terus Bu dengan kata-kata kita. Atau yang satu lagi, apakah kuat digerak? Jadi nggak betah lama duduk Bapak Ibu. Nah, itu yang bagaimana Ibu? Iya. Saya bahasnya 2 ya, kebetulan karena yang kecil kan masih Belum terlalu kelihatan ya. Kalau yang pertama itu dia, kalau dari keterangannya Ayu tadi ya, saya berusaha nyelaah ya. Yang pertama itu kayaknya penglihatan deh. Dia kalau mewarnai, kalau kayak gitu-gitu lebih fokus. Iya, kuat Kita ya. sama-sama berada di suatu tempat, saya enggak nangkep tulisan larangan apa, dia bisa tahu mah di situ enggak Ada boleh apa? ini gitu. Berarti Perhatian kan ya. berarti kayak masuk yang penglihatan Oke. tadi ya. Kalau yang kedua itu enggak betah sekali diem. Jadi mungkin sisi saya kayak mungkin olahraga, gerak gitu, mungkin dia lebih excited sih daripada kayak yang suruh telaten gitu, kayaknya nggak bisa. Oke. Jadi sementara sih dari keteranganmu Yang tadi satu penglihatan, yang satu lebih ke gerak. iya, ya. aktif, anaknya Betul. aktif sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari cerita Bu Jessica, anak pertama lebih kuat di visual, artinya lebih teliti. Nah, kalau anak yang kedua, dia justru lebih kuat di gerak. Nah, ini bisa menjadi dasar kita untuk menentukan bakat mereka. Jadi tipikal anak ini perlu kita ketahui lebih dulu. Nah, putra-putri Bapak Ibu kuat di mana? Itu menjadi satu hal ya, salah satu hal yang kita bisa lihat mereka kuat di bidang apa. Nah, Ibu berarti dari
informasi yang kita dapatkan tadi, Ibu sudah lebih ngerti ya Ibu. Kalau putra pertama lebih ke putri ya, putri pertama ini lebih ke visual dan yang kedua lebih ke gerak gitu ya. Nah sekarang apakah yang pertama dulu nih Bu, apakah yang pertama ini punya kelebihan yang lain selain yang visual tadi atau kekurangannya? Coba Ibu ceritakan. Kalau kelebihannya ya mestinya saya berpikiran pasti ada ya. Cuma ini kan kendala saya belum mengasah ini sampai mana kan. Kalau kekurangan tuh karena kita kepingin memperbaiki terus ya, jadi di matanya saya ya langsung lebih jelas ya. Kalau anak saya itu teliti sih memang. Kalau matematika, uang misalnya kita sehari-hari ya saya kasih uang jajan, dia lebih ingat. Oh mami kasih uang jajannya 52.000. Lebih teliti kan ya dalam hal itu. Tapi yang jadi kekurangannya agak pemalu. Terus sama orang mungkin kayak kurang percaya diri. Terus introvert sih. Jadi pemanasannya lama. Mungkin kenalan sama Ayu itu 1 minggu tiap hari ke rumahku baru cair ya. Ayu ya, cari mami ya, baru jawab gitu tuh mungkin di hari ke-7 gitu loh. Dia enggak masalah, oke. Cuma ya perlu waktu, enggak tipikal orang yang pertama kali langsung bisa akrab gitu. Susah. Apakah mengenai pelajaran Ibu, apakah termasuk anak yang senang belajar matematika, terus bahasa, begitu? Kalau dibanding 2 itu dia lebih senang matematika. Oke, jadi menonjol di matematika. Iya, karena dia teliti. Dengan musiknya, Bu? Musiknya juga dia senang sih. Oke. Karena musiknya kebetulan saya kan ngarahin dia ke piano karena pribadinya kan ya anteng-anteng gitu kan. Ya dia sejauh ini oke sih, tapi bukan yang sampai menonjol banget ya. Tapi dalam artian dia les juga enjoy aja. Oke. Nah, kalau dari yang Ibu Yesika sampaikan untuk anak pertama, Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika Bu Yesika tadi menceritakan kelebihan dan kekurangan putrinya yang pertama, kita bisa tahu bahwa putrinya kurang percaya diri. Artinya, kecerdasan itu sebetulnya ada yang disebut kecerdasan intrapersonal, Bapak Ibu. Apa itu kecerdasan intrapersonal? Anak itu percaya diri, anak itu mandiri, anak itu bisa mengenali apa yang dia kenali tentang dirinya. Nah, itu kecerdasan intrapersonal. Nah, mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang kuat di sana. Tetapi kebetulan ya putri Ibu Yesika bukan di situ kelebihannya gitu ya. Memang itu menjadi sesuatu yang wajar ketika dia kuat di matematika dan dia lemah di percaya diri. Nah, kita bisa lihat bahwa anak ini punya kekuatan di bidang logika. Nah, ini kecerdasan yang kedua, yaitu dia kuat di bidang logika matematika. Itu artinya dia itu seorang anak yang pemikir, suka berhitung gitu ya. Nah, tadi saya tanyakan juga terkait dengan bahasa, Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah dia seorang anak yang suka? Kalau matematika sama bahasa kok dia lebih cenderung ke matematika, bukan ke bahasa, karena dia jarang untuk senang komunikasi ya Bu ya. Iya. Berarti bidang bahasanya kurang kuat Bapak Ibu. Nah, terus ada lagi saya tanyakan tadi musik ya. Bagaimana dengan musiknya? Rupanya sudah terlatih ya Bu ya. Nah, dari situ berarti kita lihat kemampuan musikalnya juga sudah berkembang gitu ya. Nah, sekarang gantian saya akan tanya yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kecerdasan itu ada 8. Yang tadi saya sudah sebutkan, salah satunya intrapersonal, lalu logika matematika, lalu ada bahasa juga dan musikal. Masih ada 2 Bu sebetulnya. Penasaran nggak Bu apa? Iya toh, lah ini aja saya udah dapat ilmu tambahan loh. Masih tambah penasaran ya. Yang tadi Ibu katakan bergaul. Bergaul rupanya putri Ibu kurang di situ ya, pemalu, tidak mau ngobrol banyak sama orang, ya kurang bisa sosialisasi begitu ya. Berarti secara intrapersonal dia bukan kelebihannya, bukan kekuatannya. Nah, kalau saya bayangkan nih kayaknya memang kuat di matematika dan anaknya suka berhitung, lebih teliti, anaknya suka belajar dengan tenang begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kekuatannya Bu. Sehingga nanti ke depan bisa diarahkan ke arah yang seperti itu, misalnya akuntansi ya, berhitung misalnya yang logik matematika ya, seperti juga teknik ya, kalau putrinya suka nanti bisa ke arah sana yang berpikir, yang kerjanya itu berhitung, yang kerjanya itu butuh ketelitian dan menganalisa. Nah, satu lagi yang tadi saya belum tanyakan, bagaimana geraknya Bu? Geraknya bagaimana? Apakah dia seorang yang suka bergerak atau anteng nih? Iya.
Kalau saya kebetulan karena punya putra sama putri, jadi saya bandingin ya. Iya. Secara tidak langsung kalau saya dibandingin sama yang kedua ya dia termasuk anteng. Oke. Dia karena kalau tidak ada gangguan stimulus, Ya. dia ya sukanya yang anteng Iya. gitu. Jadi tipikalnya tenang gitu ya. Sukanya suasana yang tenang. Oke, berarti body kinestetiknya juga bukan yang kuat Bapak Ibu. Artinya saya bisa lihat logiknya dia ini kuat, mungkin yang kedua ini musikalnya sudah banyak berkembang di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oh. Kita masih bersama di Fokus Christophorus bersama dengan Ibu Yesika. Kita lanjut pembicaraannya Bapak Ibu. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, itu saya mau tegaskan lagi ya, bahwa ada 8 kecerdasan. Apa saja? Logik matematik. Nah, putri Ibu ini paling kuat di sana ya. Yang kedua ada musikal ya, dan sudah berkembang ya Bu, sudah ada les dan dia menyenangi ya. Lalu juga ada kecerdasan kinestetik atau gerak ya, bodily kinestetik itu kurang ya, kurang suka karena dia anaknya anteng Bapak Ibu. Lalu juga ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan bergaul, dan intrapersonal, yaitu kepercayaan diri dan kemandirian. Nah, selain itu juga ada visual spasial. Nah, rupanya dia juga kuat ya Bu di visual spasial ya. Dia suka menggambar waktu kecil, itu menjadi kegiatan yang paling disenangi. Nah, ada lagi kecerdasan naturalis Bapak Ibu. Apa itu kecerdasan naturalis? Kalau saya boleh tanya Bu, yang nomor 1 itu apakah secara tes ya, kalau makan itu dia pilih-pilih? Oh ya. Terus selain itu apakah dia peka sama suhu? Misalnya enggak suka suhu panas. Iya. Nah, ini berarti dia juga kuat di naturalis. Jadi naturalis itu adalah kecerdasan yang kuat atau peka ya, baik dirasa juga pada tubuhnya ya, dia peka terhadap suhu ya, secara nature, secara alami itu anaknya kuat, peka ya, di indranya tuh kuat itu. Nah, ini artinya dia kuat, kalau saya boleh tegaskan lagi, kuat di logik, musik, lalu juga naturalis. Anaknya tipe anteng ya, nggak suka gerak ya. Itu 3 terbesar bakatnya. Nah, kalau saya boleh tanya sekarang yang nomor 2, coba ceritakan Bu. Iya, memang yang nomor 2 itu kalau sama yang pertama agak bertolak belakang. Kalau yang pertama pendiam, anteng ya, hening, senangnya. Yang kedua usil. Wes pokoknya heboh itu ya. Heboh. Ya sama orang sosialisasinya, punya teman lebih gampang bergaul. Gerakannya itu kalau saya sebagai ibu ya lihatnya usil ada, wes tidak ada yang dikerjake itu ya, ada yang diutek-utek, ada yang digerak-gerakke, cici diem ya diusili kakaknya kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, yang kedua pokoknya banyak itu. Jadi saya ya ngarah kayaknya ya ada olahraganya, ben energinya juga ada terkuras di situ. Soalnya kalau ini musim sekolah online gini banyak di rumah tuh kan tenaganya ya gitu-gitu aja toh, ketemu sama teman juga tidak bisa lari-lari. Jadi di depan gitu bukan tipenya dia banget. Jadi saya ya kasihan sih. Kalau tidak tersalur nek tipe kayak dia toh. Berarti body kinestetiknya kuat ya Bu ya. Bagaimana dengan visualnya? Nah itu, nek visual tuh melihat ya tadi ya. Ayo ya. Kuat enggak penglihatannya, misalnya selera seninya gimana? Apakah match color dia bagus atau ya kalau pakai baju mau warnanya gimana terserah gitu. Oh iya ya, kalau visual kayak gitu sih dia bagus. Malah dia cenderung, kalau saya sebagai mama ya ganteng, maksudnya tuh dalam artian bagus ya. Saya kasih baju yang kurang matching, dia juga bisa komplain. Ini enggak mau, enggak bagus, bisa komen sih kalau kayak gitu. Lalu bagaimana dengan logiknya? Lah kalau itu mungkin ya, nek logik terus ketelitian math itu dia agak kurang teliti sih. Dan ada karena anaknya susah fokus, jadi kalau ada instruksi apa gitu agak enggak teliti. Jadi disuruhnya sampai koma, dia sudah sampai situ aja, sampai titik itu dia enggak mau terus ke. Jadi kan ngerjain soal kadang bukan karena dia enggak mampu ya, karena nek menurut saya kamu coba dibaca lagi. Kita kasih 2 kali gitu, baru repeat baru oh iya gitu. Jadi karena dia lebih cepet toh gerak, karena usil toh, jadi dia ini baca maunya cepet aja. Jadi saya kalau sebagai ibu ya
kayak ndak teliti jatuhe gitu Bukan sih. karena nggak bisa, Heeh. tapi karena salahnya nggak teliti. Iya, Ya. ndak teliti. Kalau bahasanya gimana Bu? Secara komunikasi, penyampaian, Oh, kalau komunikasi itu ndak ada masalah sih. bagus ya Heeh. soal bahasa. Bahkan kalau Ibu janji sesuatu dia ingat ya. Oh, ingat Ingat terus. banget biasanya. Anak sekarang sih ingat ya, kita Iya. ngomong jangan salah aja. Iya. Kalau naturalisnya gimana? Apakah rasa juga peka? Lalu tadi suhu, Itu ya anaknya termasuk peka moody, sih. gitu Iya, nggak? iya, itu ya termasuk Nah, situ biasanya sih. anak naturalis juga moody Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu mengenali bahwa anak yang kuat di naturalis juga biasanya moody. Berarti kalau saya boleh simpulkan tadi kuat di logik, untuk anak nomor 2 kuat di body kinestetik, lalu interpersonal, anaknya juga pede, intrapersonalnya bagus, kebalikan cicinya ya. kebalikan. Nah, terus juga naturalisnya kuat. Nah, bagaimana dengan kecerdasan tadi visual, tadi kuat ya Bu ya? Kuat musiknya gimana? Musiknya dia ya kayak Cici sih. Ya saya berusaha ngelesin tapi enggak yang menonjol banget, tapi ya dia bisa enjoy sih, berkembangnya progresnya ya cukup baik. Oke, jadi musiknya sudah cukup berkembang karena ada fasilitas untuk dileskan. Iya, betul. Baik, nah Bapak Ibu bisa perhatikan dari wawancara saya dengan Bu Yesika bahwa kita bisa mengenali putra-putri kita. Ada yang terkuat dan juga ada yang lemah. Itu menjadi sesuatu yang wajar. Karena memang masing-masing orang ada 8 kecerdasan dalam dirinya, tinggal bagaimana kadarnya. Apakah dia kuat di sana atau dia lemah, di bagian mana dia kuat atau lemah. Nah, dari situ Ibu akan bisa mengarahkan putra-putrinya untuk ambil les yang terbaik buat mereka yang mana, dan juga untuk misalnya studi lanjut ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa sembarangan untuk ambil jurusan, bukan? Iya. Itu kita bisa mulai amati dari sekarang. Oh, kok anaknya tipe anteng, tentu kita akan arahkan dia yang cenderung berhitung dan dia duduk, dia nyaman di sana, bisa melibatkan visualnya. Tadi visualnya kuat, oh misalnya arsitektur bisa. Oh juga dia ambil tadi katakanlah seni ya, seni desain, itu bisa. Atau mungkin kalau dia sukanya yang logik, matematika, nah dia juga bisa ke arah akuntansi, ekonomi, atau teknik lainnya gitu ya. Nah itu bisa menjadi pilihan. Tapi kalau anaknya gerak banyak, jangan dipilihkan yang duduk Bapak Ibu ya. Justru pilihkan yang kegiatannya lebih variatif. Biasanya mudah bosan anaknya, juga mudah ke distrak ya, konsentrasinya jadi seakan-akan kurang. Padahal bukan tidak mampu, karena memang dia tipenya gerak. Anak yang tipe gerak harus dikasih kegiatan yang bergerak. Sehingga apa? Betul seperti yang Ibu katakan, tersalurkan energinya. Selain itu konsentrasinya lebih bagus. Oh, jadi dia dengan gerak itu malah bantu konsentrasi juga justru ya? Bantu konsentrasi. Nah, ditambah olahraga ya, pilihan untuk ekstrakurikuler misalnya atau les, itu bisa sekali. Seperti itu Ibu. Oh, ya. Jadi lebih paham ya Bu ya? Paham banget. Soalnya nih ndak, saya tuh kan ya ndak mau ikut arus ya. Sekarang kan les ekstrakurikuler lah ya, yang wajib dari sekolah aja kan ndak mau ikut arus lah ya. Nek tepat itu kan ndak buang waktu lah ya. Jadi sesuai mereka memang bakatnya itu gitu kan. Les apalagi kita berbayar ya. Kalau bisa kan yang sesuai tepat, anaknya juga ndak merasa itu obsesi mamahnya, apa pilihan mamahnya semata ya. Boleh membantu mereka juga toh kayak gitu. Seneng loh yuk saya dikasih info tambahan. Kalau enggak kadang kan bingung ya, kita mama-mama sehari-hari cuma emosi aja lihat yang ini maunya kita gini tapi enggak bisa gini ya. Kalau ini kan kita bisa tahu plus minusnya ya. Jadi kita lebih enggak ngepus yang bagian sini deh, kita dikorek yang plus-plusnya aja gitu kan ya. Iya, Bapak Ibu, pembicaraan kami bersama dengan Ibu Yesika sangat menarik karena kita bisa mengulas bagaimana putra dan putri Ibu Yesika mengenai bakat mereka. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, kita bisa tahu bahwa ada 8 kecerdasan. Sehingga kita tidak bisa katakan, oh anak saya pintar jika mereka pintar matematika. Tidak. Karena memang setiap anak punya kelebihan dan kelemahan tertentu ya. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa mengeksplor ya. Kemampuan atau kelebihan mereka seperti yang Ibu Yesika lakukan dengan mengeleskan musik itu termasuk juga mengeksplor kelebihan mereka. Nah, minat dengan bakat itu berbeda Bapak Ibu. Bakat itu adalah secara alamiah yang mereka miliki, sedangkan minat itu adalah kesukaan yang mereka lakukan terus-menerus.
bukan hanya kesukaan, kesenangan biasa. Karena kalau kesenangan itu mudah bosan. Tetapi kalau minat biasanya akan terus-menerus ada dalam diri anak. Dan anak itu menyenangi itu. Kenapa mereka senang? Biasanya itu karena mereka bisa. Kenapa mereka bisa? Karena itu adalah bakatnya. Jadi minat itu nggak jauh-jauh dari bakat. Ya, walaupun kita tahu bahwa putra-putri kita ketika mereka melakukan apa yang mereka sukai, ada up and down-nya. Terkadang mereka ada rasa, oh enggak suka, menyerah karena sulit. Nah, itu tugas kita untuk mendukung mereka saja Bapak Ibu. Karena anak itu tidak akan konstan biasanya ya Bu ya. Pada saat ada dukungan, mereka punya banyak pengalaman, di sana mereka akan terasah bakatnya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi ini. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Dan kita dari Fokus Christophorus mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah melihat channel YouTube kami. Dan ada sedikit pengumuman yang saya akan sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya melalui channel YouTube Yayasan Christophorus, dan bagi penanya terbaik akan mendapat gift spesial berupa buku karya Evangelis Andreas Kristandai tentang komunikasi keluarga. Jadi Bapak Ibu ketik di kolom komentar, bagi pertanyaan terbaik akan dapat hadiah. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yesika. Iya, sama-sama Ayu. Iya, Saya juga senang terima kasih ya buat dapat info waktunya. tambahan. Oke, sama-sama. Iya, iya. Tuhan Yesus memberkati. Iya.